Hati-hati jalannya licin, habis dipel. Makanya kamu jangan deket aku. Kenapa? Takut kepleset aku. Lo tadi Loh. katanya aku di tengah kok. Ya udah kamu di tengah. Ngapain sih kamu deket-deket aku terus? Heran aku. Ini, Itu tadi Polo, Rohana, Kadir. Kadir, Mas Tarsan. Ya memang tinggal ini sekarang. Ini tambah sedih kamu cerita itu. Loh, bukan persoalan sedih. Iya betul. Utamanya saya. Saya paling benci sebetulnya dihadapkan pada situasi yang seperti ini. Kenapa? Kenapa? Karena ini situasi seperti orang diadili. Iya, ditonton sama penonton. Apa kamu pernah diadili? Pernah ya sekali ya? Kok sampai Dua kali Oh ya ya? 2 kali. Oh ya 2 kali. ini lebih menyakitkan. Nah, itu. Kenapa sih kita yang tinggal berapa gelintir ini aja kok. Kalau temennya teraniaya kok sampean kayaknya puas dan bangga gitu. Hah? Hei, ngomong apa sih? Gak ngerti sampean. Sampean tuh taunya cuma besi tua. Ngomong apa tadi? Nggak ada yang diomongin, percuma. Tak jelasin juga kamu nggak ngerti. Oh ngerti, coba jelasin. Udah lewat deh, waktunya habis ini, ya kan? Nggak boleh diulang. Nggak boleh. Ya udah tadi aja yang kamu tanya kenapa. Itulah makanya apapun yang boleh terjadi, sebagai orang yang tersisakan ini masih punya obsesi. Apa? Obsesi sukses dalam hidup. Menurut Mas Tarsan gimana? Soal sukses. Iya. Sukses menurut saya kalau kencing lancar. Ngomong, Mas ngomong apa sih Mas? Hubungannya apa? Nah ini ucapanmu tuh yang ilmiah. Kenapa kencing lancar? Karena saya kena prostat itu masalahnya. Oh jadi ketika kencingnya Gak lancar. apa-apa lain gak tertawa. Yang penting ini tertawa gak apa-apa. Berarti tadi termasuk lelucon kelas elit itu tadi. Iya. Ya, yang pasti. Hei, kamu ketawa apa ngeledek? Panelis kok kelakuannya Bilang elit kayak gitu, gitu. Om. Cika. Kadir. Cika. Ya. Cika. Nurut Cika. lagi. Itu ada lagunya sih. Anggap apa? Enggak, saya kalau dia paling seneng cantik gitu loh. Iya. Makasih Om. Enggak Sebelahnya ada juga dia, saya cantik. sedih ya. Terus pertanyaanmu yang lain? Lah ya itu tadi menurut Mas Oh, Tarsan. Saya, Mas menurut Tarsan. saya itu. Sekarang menurut Kadir. Kriterianya orang sukses. Pelit. Loh, Kok bisa? Pelit mesti sukses. Oh. Iya. dari segi apa itu? Nah, misalnya dari segi Ya, pembicaraan, jarang ngomong. jarang ngomong, Dari segi materi, materi, harta benda. pelit. Loh, mesti sukses. Saya itu pelit sukses. Sukses so. Kamu pelit tapi kok anakmu banyak sih. Dir. Kamu pelit tapi kok anakmu banyak. Sukses Ya. dari mana? Loh, saya dulu tuh merangkak hidup saya. Wow, Masih melarat di kampung. Merangkak. jalan Iya. Iya kamu kalau nggak merangkak yo istrimu nggak hamil gimana sih kamu ini? Setiap kesuksesan ya, iya. itu kan mesti membawa kesengsaraan dulu menurut saya. menurut kamu. Menurut saya, Jadi sukses itu harus diraih lewat kesengsaraan. kesengsaraan tadi. Oh, kasihan banget lu, Tir. Loh, Pengen sukses aja mesti sengsara. yeah. Tepuk tangannya untuk Sri Mulan. Selamat datang di Q&A Pak Tarsan, Ibu Rohana, ada Pak Kadir dan Iya. juga Pak Polo. Iya. Bapak-bapak nih udah nggak bisa dipanggil Mas lagi dan Kalau ini Mbak. masih Mas. Opa. Opa. Loh, Ini Opa. yang opa ini. Ini tapi kenapa harus ngadepnya ke sini terus? Ini kameranya di Lah, sini loh. Ini Nah, ke sini. kebiasaan orang Sri Mulat ya. Biasanya ngadep ke sana. Sini aja deh lah, di sini aja, Nah, di sini, di di sini. sini. Nah, Selamat datang di rumah baru Q&A. Tepuk tangannya penonton. Inilah narasumber kami pada malam hari ini. oh begini. Kalau di Q&A, narasumbernya sudah di tempat duduknya. Jadi kami Oh, iya. persilahkan. Ya. Duduk bapak-bapak, ibu silakan duduk Oke, di situ. terima kasih, Silakan. terima kasih, terima kasih. Siap, siap. Dan kita di sini Oh, seperti Mbak Andini. Iya, Pak. Sebelum menuju ke sana satu pertanyaan. Q&A. Artinya Question and answer. Tanya Question jawab. and Answer. answer. Answer nor further. Terima kasih. Seperti biasa di Q&A, kita ada panelis yang sudah hadir pada malam hari ini. Mereka tuh sakit bersama, senang bersama, susah bersama. Bagaimana ya bisa sekuat itu? Ini kalau menja- melihat penampilan para pelawak sekarang yang jauh lebih sering tampil ya. Diciptakan sengaja, dengan sengaja apa dengan berjalannya waktu. Jadi punya ciri khas sampai kayak anak zaman now. Pelawak dulu ini ibaratnya seperti lampu patroma. Iya. Jadi pada saat dia terbenam malam hari itu dia bukan hilang. Tapi dia menerangi bumi yang lain. Setahu Gitu kan? saya Andini,
tahun 80-an ketika masih itu yang mikir Dalam masa depan. menjalani proses itu sebenarnya apa sih yang membuat grup Siapa yang tidak kenal dengan Sri Mulat, legenda sekali begitu. Sebenarnya apa kabarnya sih Sri Mulat? Emang betul katanya bubar. Betul nggak sih? Saya bisa menjawab, Sri Mulat itu tidak bisa bubar. Karena Kenapa? Sri Mulat itu adalah nama. Sri Mulat itu bukan organisasi. Dan tidak ada ketua, yang ada adalah bos. Bosnya siapa? Bosnya siapa? Bosnya almarhum Mbak Teguh, setelah itu turun Juju, terus anaknya Koko. Lah sekarang kalau izin menggunakan Sri Mulat, harus seizin dengan Nunung karena surat kuasa ada pada Nunung. Oke, jadi itu nggak benar kalau Sri Mulat itu bubar, masih Tidak ada. bisa bubar. Nggak Selagi bisa yang bubar. punya menggerakkan, Sri Mulat akan tetap jalan terus. Baik. Sri Mulat itu dulu banyak sekali personilnya. Sekarang ini tinggal berapa? Yang ada di Jakarta tuh ada berapa? 8. 8. Yes. 80 dulu tapi. Nolnya hilang. Dulu 80. Itu Tapi 8. hilang satu-satu. Nolnya hilang. Nah tapi yang di luar Jakarta ada berapa orang? Masih Banyak. ada Lah, 1, ya itu. 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Yang di luar Jakarta. Di luar Jakarta masih banyak. Bang Ege. Saya duluan, ya. Jadi kalau saya lebih melihat ini para senior, ya karena sebetulnya saya pernah ikut di Sri Mulat bersama Pak Tarzan dulu ya. Jadi kalau dihitung alumninya bertambah 1. Tapi yang lebih penting sebetulnya kan sekarang adalah melihat tantangan zamannya gitu ya. Ternyata pada penampilan malam ini lumayan mempesona kan ini ya. Tepuk tangan dong buat Sri Mulat ya. Amin. Apa yang terpikir di pikiran teman-teman Sri Mulat ini kalau melihat penampilan para pelawak sekarang yang jauh lebih sering tampil ya, kemudian honornya juga jauh lebih tinggi daripada teman-teman Sri Mulat sekarang. Apa yang terbayang di isi kepalanya gitu? Yang ditanya siapa Pak? Saya rasa Anda ya, saya tuh sebetulnya nanya ke Anda sebetulnya. Anda nggak merasa ditanya ya, Cia? Ayo. Siapa aja? Pak? Iya, mulai dari Siapa aja? Pak Kadir mau Pak jawab, Kadir dulu, silakan. Pak Kadir. Oh, gimana coba diulang? Ya, saya rasa jawabannya bagus sekali. Mungkin Pak Polo bisa. Belum dijawab. Sudah. Dijawab Pak, belum. Cuma segitu kemampuan dia ngejawab. Dari dulu saya kenal, saya udah tahu. Cuma segitu kemampuan yang ngejawab. Loh, boleh Pak Saya Polo langsung secara ya? jujur, Ya. Loh saya belum. Pak Polo kamu aja. nggak jawab. Pak Polo, ya. Ya, secara jujur kalau bicara keberadaan teman-teman muda sekarang ini, kita boleh iri. Tapi rasa optimis menjauhkan dari itu. Karena kami tetap punya satu obsesi, Sri Mulat tidak akan pernah lekang termakan zaman. Wih, luar biasa. Sebuah kejujuran, anak muda sekarang itu sama dengan kita, sekarang lebih sukses. Hanya bedanya yang stand up comedy itu mungkin nggak mau dikatakan pelawak, mungkin komedian ya. Kalau kami tetap dagelan, karena kami itu berangkat dari kampung. Kalau pelawak yang muda-muda sekarang dari kampus. Semua rata-rata S1. Ini perbedaannya. Tapi cara penampilan saya kira memang dia terkonsep. Kalau kami mainnya adalah main karakter. Ini juga ada karakter juga, tapi susahnya begini. Naskah yang saya mainkan, kalau lucu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tetap main sebagai drama, karena yang lucu ceritanya. Tapi kalau anak muda sekarang, stand up comedy itu, pertama karakter udah jelas, tapi itu hanya apa cerita-cerita gitu aja. Tapi sama saja, zamannya sekarang memang zamannya anak muda. Itu harus kita terima. Oke, Kang Dery silakan. Emang beda betul antara yang baru-baru ini dengan yang udah legend seperti mereka? Jadi begini sebenarnya Mas, kalau tadi Andini nanyain kenapa Sri Mulat bubar, kan kadang ada istilah bahwa kalau matahari terbenam malam hari itu dia bukan hilang, tapi dia menerangi bumi yang lain. Gitu kan. Sri Mulat kan melihat di TV memang hampir semuanya mungkin jarang-jarang sekarang kan ya. Tapi yang mau kita tahu nih kan antara mas-mas semua selama ini kemana aja. Apa off airnya padat atau panggung-panggungnya di luar daerah cukup penuh. Nah itu yang perlu diketahui bahwa Sri Mulat tetap ada ya kan? Iya, mungkin saya jawab ya. Memang kami itu di TV walaupun jarang-jarang masih ada. Tapi off airnya itu kita udah pernah ke Amerika, ke Afrika, kemana. Mungkin dunia yang di Libanon itu aja pelawak Indonesia yang datang ke Libanon itu. Untuk dunia lain belum ada. Masih sampai sekarang masih tour? Masih sekarang masih suka traveling? Di sana itu belum pernah ada datang komedian.
Jadi kalau umpamanya, maaf ya, karena saya itu yang tugas ke Libanon waktu itu. Jadi kami dari Unifil itu, kalau batalion Italia, Amerika tuh datangkan hiburan itu adalah musik rock yang terkenal di sana tuh menghibur di sana. Tapi batalion Indonesia mendatangkan pelawak dari Indonesia. Baik. Kalau yang lainnya, Ibu ngapain aja selain ada di TV, apa aja sih kegiatannya di luar ini? Apa sibuk apa tadi kalau Ya, Kakak sendiri? sinetron ini semua masih jalan. Off air-nya juga masih jalan. Kang Una mau bertanya sebagai junior? Ya, yang pertama saya bangga dengan Mas Sersan ini ya. Apa? Sersan. Kopral. Oh, iya, Lugas itu ada jawaban. Saya terus terang kembali ke masa lalu pada saat saya SMA, saya sering menonton di Taman Ria Remaja. Itu langganan setiap malam Jumat ya Mas ya? Ya. 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 Iya, Taman Iya. Ria Senayan Iya, atau remaja remaja? Senayan. Ya, di situ. Jadi saya terobsesi dulu pengen bisa naik panggung, bisa nggak ya? Akhirnya Bisa saya bisa. juga kan ya? Gitu, keturutan. Terus yang dibilang bubar sebetulnya saya tahu sekali bahwa Sri Mulat ini tidak bubar. Betul. Jadi setiap personelnya itu, semuanya personel itu rumahnya bersebelahan. Ya kan Mas? Sama Oke. tetangganya. Ya. Ya. Ya benar. Pasti dong. Lu nanya apa sih, Nang? Jadi mau nanya apa urusan Kang? apa urusan tetangga, RT-nya aja lu interogasi. Iya, jadi pencerahan itu kalau pelawak, maaf ini, pelawak dulu ini ibaratnya seperti lampu patroman. Iya. Jadi pada saat dia mau redup itu harus digenjot lagi, dipompa lagi. Jadi mereka harus dipompa dulu supaya bisa Ya. bersinar lagi, begitu? Maksudnya Iya, Unang seperti gitu. itu. Kang, dijawabin nanti Mas Kadir setelah jeda pariwara berikut ini tetaplah bersama kami.